Halo Perspekters, selamat datang di Perspektif Psikologi. Bersama saya Lutfi Azara dan rekan saya Salman Nurul Jadid. Nah, jadi hari ini kita akan membahas kasus yang gak hanya menciptakan kehebohan di berita aja nih, tapi juga menyoroti isu-isu yang dimana itu diawali dengan pelecehan, namun ternyata diakhiri dengan pembunuhan. Waduh, berat juga ya pembahasan kita kali ini Perspekters. Iya, Tapi pastinya isu menarik sih untuk kita bahas. Ya kan Perspekters? benar sekali. Gimana kalau kita undang psikolog-psikolog yang dapat membantu kita memahami tindakan mereka melalui perspektif psikologi? Boleh. Di sini kita udah ada 2 psikolog nih yang ingin membagikan pandangannya terkait kasus ini. Langsung aja kita sambut psikolog Awa dan psikolog Dinda yang siap memberikan wawasannya dan juga pemahaman yang mendalam terkait kasus ini. Selamat datang di Perspektif Psikologi, Kak Awa dan Kak Dinda. Iya, terima kasih juga ya udah mengundang kami berdua di sini. Ya, sama-sama. Jadi sebelumnya, gimana nih kabar Kak Awa dan Kak Dinda hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik. Kesibukannya apa nih Kak sekarang? Kebetulan kami berdua lagi ngelakuin penelitian untuk Ya, adalah. Wow. Adalah. Proyek Iya, besar. ada. Proyek besar. Semoga berhasil penelitiannya ya Kak ya. Tapi kami ngundang Kak ke sini nggak ganggu waktunya kan Kak? Kebetulan lagi kosong memang hari ini. Ini Kakak termasuk salah satu perspektif apa enggak nih kira-kira? Wah iya, fans berat kali setiap hari nonton ini nih. Berarti episode perspektif psikologi sebelumnya udah sering Kakak ikutin dong, ikutin nih perjalanannya sampai sekarang Kakak diundang ke sini gitu ya? Iya, up to date kami berdua. Up to date. Nobar kan? Iya. Kami nobar. Oh my god. Saya masih terkenal itu kita. Iya, aduh. Jadi kami mengundang kakak-kakak psikolog di sini karena kami ingin membahas kasus yang baru terjadi nih. Pasti udah pada dengar dong tentang kasusnya Edo Agustian, mahasiswa yang dimutilasi pada saat melakukan penelitian tentang LGBT. Udah, yang masih SOWM itu kan ya? Iya. Inisial aja kak, kalau boleh. Oh, yang di Jogja itu ya? Nah, jadi untuk perspektif nih yang masih bingung kami bicarain apa. Jadi akhir-akhir ini ada kasus mahasiswa UMY yang dimutilasi katanya. Terus dari beritanya itu dia lagi melakukan penelitian nih terkait LGBT. Namun dari berita yang kami dapatkan bahwa si pelakunya ini termotivasi dari film pembunuhan, film Kanibal 2006 katanya. Terus dari berita juga mengatakan bahwa korbannya itu dilecehkan sebelum disiksa hingga meninggal. Wah, ngeri juga ya Perspekters. Aku juga ada dengar sih kalau si pelaku ini merebus tubuh korban untuk menghilangkan jejak dan sidik jari sebelum potongan dibuang. Merinding gak sih Perspekters dengarnya? Iya tuh bisa dilihat dari beritanya ya. Katanya pada Selasa 11 Juli 2023 tuh sekitar jam 18 WIB ya, kedua terdakwa itu memasukkan potongan tubuh si korban tadi ke dalam 4 kantong plastik kresek dan 1 kantong polybag untuk dibuang. Mereka buangnya itu secara terpisah gitu di sungai Perspekters. Nah, kan udah pada tahu nih kasusnya tentang apa. Jadi kita tanyain kan ke kakak-kakak psikolog ini, gimana sih tanggapan kakak-kakak terkait kasus ini? Jadi, kalau misalnya dari sudut pandang psikologi itu aliran-aliran itu banyak yang bisa kita jelasin ya berdasarkan kasus ini. Salah satunya itu adalah alirannya psikoanalisis yang dijelaskan oleh teorinya Freud. Jadi menurut kalau misalnya kasus ini bisa kita bilang si pelaku itu tuh nggak bisa menjaga keseimbangan antara id dan juga super egonya. Nah, jadi kalau misalnya perspektif nih yang belum tahu apa itu id dan super ego, dalam teorinya Freud, psikoanalisis itu dijelasin bahwa struktur kepribadian manusia itu terbagi menjadi 3. Ada id, ketidaksadaran, ada ego yang sadar, dan juga super ego prasadarnya. Nah, di pelaku dalam kasus ini nih, si pelaku dia lebih mengutamakan id. Id itu tuh bekerja dengan bagaimana sih caranya kita dapat memenuhi keinginan kita tanpa mempedulikan tuh moral yang ada di lingkungan sekitar tuh. Dia nggak peduli dengan itu. Sementara super ego ini nih yang mengandung moral-moral yang ada dalam kita. Dan ego yang seharusnya bekerja
untuk memenuhi id dengan mempertimbangkan super ego, dia malah tidak pandai menjaga keseimbangannya sehingga id itu menang. Nah, karena itu terjadi, maka muncullah defense mechanism si pelaku ini. Nah, defense mechanism pelaku ini bisa kita bilang juga kalau misalnya itu represi. Defense mechanism itu apa sih Kak? Biar perspektif juga paham, dan kenapa sih kok dikatakan defense mechanism represi? Untuk perspektif nih ya yang belum tahu, jadi defense mechanism ini adalah mekanisme pertahanan diri seseorang di mana apabila ego dia ini tidak dapat mengendalikan situasi yang sedang ada, muncul pertahanan dirinya sendiri untuk mengatasinya. Nah, dalam kasus ini pelakunya ini kan membunuh ya si R, ya kan, si korban. Jadi itu dia muncul defense mechanism represi yang berarti itu dia menahan emosi kecemasannya, dia ingin merepresi perasaannya. Nah, jadi karena dia cemas, takut ketahuan, membunuh seseorang, dia memutilasi si korban sehingga baru habis itu untuk kehilangan jejak ya atau si jari itu dia merebusnya. Dan kebetulan itu perilaku itu tuh sesuai dengan film yang dia nonton ya kan ya. Iya, kebetulan aku nonton juga film itu. Aduh. Jangan kayaknya aku sensor aja ya dulu, tapi mirip kalau misalnya ada perspektif nih yang ingin menarik nonton film apa tuh bisa dicari tuh sebenarnya, tapi kok memang ceritanya agak mirip ya. Jadi si pelaku ini tuh menekan untuk melindungi dirinya tuh dia melakukan itu ya Kak ya, pengalihannya tuh dengan melakukan aksi tadi, aksi merebus potongan si tubuh korban karena dia tuh udah cemas ya Kak sama tindakannya tadi. Si korbannya tuh udah nggak bernafas lagi nih, dia cemas, jadi dia ya udah sih dia melakukan tindakan itu gitu. Iya, karena dia kan juga awalnya kan ngelecehin sama nyiksa aja, tau-taunya mati. Ya biar nggak ketahuan gitu ya, makanya direbus biar hilang si jarinya. Serem juga sih ya. Oh ya Kak, itu kan tadi dari perspektif psikoanalisisnya si Freud kan. Kalau misalkan dari perspektif psikologi yang lain gitu, ada nggak Kak? Kalau dari sudut pandang psikologi yang lain itu ada sih. Kalau misalnya kita bisa lihat itu dari teori kognitif sosialnya Albert Bandura, di mana secara internal Albert ini menyatakan ada yang membentuk perilaku seseorang, yaitu imitasi atau modeling. Nah, di mana individu itu cenderung mengamati perilaku seseorang, entah itu dari film, entah itu orang tuanya, entah itu orang-orang sekitarnya, lalu terekam di memorinya. Nah, setelah terekam itu, dia kemudian individu ini berusaha untuk meniru apa yang sudah dia amati gitu. Nah, dari kasus si R ini, pelaku pertama itu kabarnya menonton video yang dia matinya tuh untuk meningkatkan nafsu birahinya gitu, dan itu tuh dilakukan, penonton itu dia lakukan saat menyiksa korban. Nah, setelah ia menonton video tersebut, dia teringat film yang disebutkan oleh psikolog Dinda tadi, bahwa itu tuh membuat dia tuh termotivasi untuk membelinya, memotong-motong tubuhnya gitu. Nah, jadi dia meniru film yang dia tonton dan juga video yang membuat nafsunya meningkat tadi. Nah, kalau meniru sesuatu itu biasanya pemicunya apa sih Kak? Kalau dari teorinya Albert Bandura? Pemicunya itu ya dari ada namanya permodelan sosial atau vicarious experience, di mana seseorang tuh melihat pengalaman orang lain. Nah, jadi pengalaman orang lain yang dia lihat ini tuh sebagai motivasi untuk dirinya sendiri. Nah, pengalaman orang lain ini kan gak semuanya baik ya, ada juga negatifnya gitu kan. Nah, ditambah lagi dengan kondisi para pelaku ini tuh dengan kondisi fisik dan emosional yang mendukung, sehingga membuat mereka tuh lebih bergairah dan lebih termotivasi untuk meniru pengalaman orang lain yang bisa disebut negatif. Berarti ada hubungan juga ya Kak dari teorinya si Freud tadi sama teorinya Albert Bandura. Kayak si pelaku kan dia merasa terancam itu kan, merasa cemas, panik, terus tiba-tiba dia ingat sama film yang udah pernah dia tonton. Jadi untuk menekan kecemasannya itu dia terinspirasi dari film dan akhirnya terjadilah
kasus ini. kasus ini. Iya, jadilah. Iya gitu ya. Berarti sama dong kayak kamu ikut-ikutan aku. Kalau Iya aku makan sih. ini, kalau aku makan ini sekarang besok kamu juga makan itu. Terus Iya. kalau aku beli minuman ini, kamu juga ikut beli minuman itu. Jangan bilang aku loh model kamu ya. Enggak, itu enggak. Karena satu-satunya role model Ana Aduh. Islam. Role model Ana itu Nabi Muhammad. Waduh, masya Allah. Keren ya, keren. Calon-calon ustadz memang ini. Amin. Jadi gimana nih perspektors? Seru sekali dong pembicaraan kita kali ini. Setuju banget nih. Pasti seru dong perspektors, dan karena kali ini tuh kita juga bahasnya bersama kakak-kakak psikolog yang cantik-cantik ini kan. Ya terima kasih ya kakak-kakak yang sudah nyumbangin otaknya. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya buat perspektif yang Pasti lain. dong. Pasti dong kak. Nah, semoga pembahasan kita kali ini itu membantu para perspektors juga ya untuk memahami aspek-aspek dari sisi psikologi terkait kasus mahasiswa UMY ini. Kalau gitu, sampai jumpa di episode perspektif psikologi selanjutnya. Stay tune perspektors. See you next time. Dah.